diusahakan simple, sing ketok reget dengan bagian tertentu tok wae, sing bagian lempit-lempit sebelum dan sesudah ngedoli diusahakan rapi niki, walaupun kene iki ya reget tapi sekilas wis ketok ini iki simple. Memang butuh tenaga gede tapi ya wong tuku ketoke yakin. Nah, oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia. Di sini kami dari kelompok kewirausahaan. Nah, sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Nandi Rizky Iwanto dan teman saya Rendika Agis Pradona. Selanjutnya ada Zainal Abidin, Andi Ramadan, dan Anggir Rinaldi. Anggir Rinaldi ini lagi kayaknya gangguan sinyal, makanya tidak hadir dalam wawancara pada malam hari ini. Baik Mas Bagas, kami di sini tujuannya ingin istilahnya itu menanya-nanyakan atau menginterview bagaimana sih kewirausahaan kebab itu dan apa sih kebab itu kebab itu. Mungkin bisa Mas Bagas jelasin dulu sedikit tentang kebab itu apa seperti itu. Ya terima kasih Mas Anindya Rizky Dwi Irwanto. Yang pertama adalah kebab ya. Kebab itu adalah semacam kayak jajanan atau kudapan ya, lebih tepatnya kudapan yang berasal dari Timur Tengah ya. Kemudian istilahnya diambil atau terinspirasi dari situ, kemudian rasanya disesuaikan dengan rasa Indonesia dan dijual kepada masyarakat Indonesia. Nah, kenapa mengambil kebab? Karena di Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak ya. Itu menjadi pangsa pasar tersendiri. Dan juga di Indonesia ini kenapa kami memilih kebab, yaitu karena momen yang ada di Indonesia ini untuk berbisnis kebab itu ada beberapa momen keagamaan. Yang pertama yaitu ada di bulan Ramadan, itu nanti puncaknya ada di Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha, dan juga ada momen-momen umum seperti Tahun Baru, Natal dan lain sebagainya. Itu menjadikan kebab sebagai peluang bisnis yang memiliki banyak momen seperti itu. Jadi istilahnya untuk menjualnya tidak terlalu susah seperti itu. Selanjutnya, awal merintisnya itu perjalanannya sebelum jadi pengusaha kebab di Indiana ini bagaimana Mas Bagas? Oh ya, jadi permulaan bisnis kami yaitu Indiana Kebab ya, sebenarnya itu adalah bisnis yang dimulai dari saya sendiri, Bagas Sejati, dan juga adik saya, Amung ya. Ya, karena keluarga saya dan adik saya itu dulunya sebagai karyawan kebab.
dulu pada tahun 2015, tepatnya dulu ya 2015 akhir ya, itu kami sudah menggeluti atau menjadi tenaga atau karyawan dari sebuah brand kebab yang cukup ternama, tepatnya di kota Solo ya. Itu kok peluangnya masih banyak, jadi sangat sedikit sekali orang-orang yang berani untuk membuka bisnis kebab. Saya selama kurang lebih 3 tahun itu melihat ada yang namanya peluang dari bisnis tersebut. Maka dari itu saya dan adik saya mencoba berspekulasi untuk membuka bisnis kebab itu sendiri, karena dilihat dari track recordnya untuk bisnis kebab itu bisnis yang nilai resikonya cukup sedikit ya, cukup kecil, resikonya kecil karena bahan bakunya sendiri bisa disimpan di dalam freezer ya, itu bisa tahan sampai beberapa hari seperti itu. Dan juga track record kebab sendiri yang menjadi pelopor itu dari Surabaya, kebab itu ya, itu apa namanya sudah menjadi bisnis yang meluas bahkan sampai ke luar negeri seperti itu. Padahal kebab sendiri asalnya juga dari luar negeri, itu franchise-nya juga sampai melalang buana ke luar negeri seperti itu. Jadi kami merintis kebab Indiana itu mulai dari tahun 2015 dan sampai sekarang ini di tahun 2022, alhamdulillah sudah ada kurang lebih tepatnya ada 7 outlet Indiana kebab yang ada di kota Solo seperti itu. Kemarin mau menambah 2 outlet lagi, karena adanya pandemi ini kami belum berani untuk membuka outlet baru. Sebenarnya sudah siap 2 outlet tapi masih dipending. Seperti itu Mas Iwan. Oke, baik, terima kasih Mas Bagas atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya seputar kuliner kebab ini. Kayaknya ini sangat menarik ini. Saya tahu dari teman-teman ada inspirasi buat istilahnya jadi franchise-nya lah. Ya, kan di Jogja belum ada nih. Kebab belum ada nama kebabnya Indiana kebab ya. Iya. Ya, Indiana kebab. Kita tahu bisa meramaikan di Jogja. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, baik Mas Zainal, silakan. Saya tadi udah melihat banget gitu dari awal sampai akhir gitu, kayaknya menarik banget dari perjalanannya. Dan kali ini saya bingung sih, banyak kebab di Indonesia atau di daerah saya gitu, dan rasanya itu berbeda-beda sampai saya bingung kira-kira perbedaan kebab yang mungkin dari dagingnya enak atau bahannya enak itu bisa dilihat dari mana ya Mas ya spesifikasinya. Oh iya, baik. Terima kasih kepada Mas Zainal ya. Untuk rasa yang enak dari sebuah kebab ya, itu bisa dilihat dari kualitas bahan. Ya, kualitas bahan itu sendiri, kalau yang namanya rasa itu kan subjektif ya Mas. Jadi tiap orang punya standar rasa sendiri-sendiri. Dan juga setiap perusahaan punya standar rasa kepada pangsa pasarnya sendiri. Seperti itu. Disesuaikan dengan kualitas bahannya. Nah, untuk mengetahui standar rasa secara umum, itu yang bisa kita lihat yang pertama adalah kualitas bahannya dulu. Kalau kualitas bahannya itu baik, istilahnya sayurnya atau dagingnya
atau sausnya ya itu baik, maka akan sangat mempengaruhi rasa dari kebab itu sendiri. Contohnya saja pemilihan sayur atau selada atau lettuce ya untuk bahan baku kebab itu juga cukup mempengaruhi, sedikit banyak tetap mempengaruhi rasa. Kemudian pemilihan saus dan pemilihan mayones untuk menjadi toppingnya itu juga mempengaruhi rasa dari kebab itu sendiri. Kemudian daging ya, daging ini cukup besar untuk mempengaruhi rasa dari kebab yang enak itu seperti apa ya. Diusahakan untuk memilih daging dengan intensitas lemak yang sedikit kalau bisa ya. Jangan yang memilih dengan kualitas lemak yang banyak karena akan mempengaruhi rasa yang kurang enak seperti itu. Kemudian yang terakhir yang sangat mempengaruhi rasa adalah teknik memasak. Ini sangatlah penting. Jadi kami sudah lebih dari 5 tahun ya, 8 tahun mungkin lebih ya, ada di bisnis kuliner kebab itu yang namanya bahan yang sama, kemudian alat-alatnya sama, tetapi dengan peracik yang berbeda itu akan menghasilkan rasa yang berbeda pula. Walaupun bahannya sama, walaupun alatnya sama, cara masaknya sama, itu akan menghasilkan rasa yang berbeda. Jadi sangat subjektif sekali. Hanya kita mengoptimalkan atau memaksimalkan rasanya dari cara memilih bahan-bahan yang berkualitas seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa Mas, malah kata detail dan mudah dipahami juga, saling belajar tentang kewirausahaan gitu. Nah, kira-kira untuk penghasilannya di usaha kebab ini sehari bisa dapat berapa gitu Mas? Oh ya, ini kita membicarakan omset per hari ya. Per harinya itu gimana ya Mas? Yang namanya omset kan tidak bisa sama rata ya. Jadi saya berbicara secara rata-rata saja ya. Jadi ada 7 outlet itu yang ada di anak kebab, rata-rata perharinya berapa, karena ada yang perharinya itu penjualan sangat baik, ada yang salah satunya itu penjualan juga kurang baik karena ada beberapa faktor ya. Rata-ratanya saja untuk per hari itu, lebih tepatnya per hari, per sore ya, per malam ya, karena bukanya dari sore sampai malam ya, itu ada kurang lebih antara 30 sampai 40 porsi ya. Dikalikan saja dari menunya itu harganya sekitar, ada yang 14.000, ada yang 15, ada yang 17. Nanti dikalikan saja 14.000 kali 30 atau kali 40, itu rata-ratanya segitu. Ya, begitu Mas Zaina. Baik Mas Bagas, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada teman-teman dari yang lain lagi yang bertanya, atau Mas Zainal Abidin lagi yang ingin bertanya? Saya Mas. Oh ya, silakan Mas Anggi Resta Rinaldi. Izin bertanya Mas, untuk strategi pemasaran kebabnya sendiri itu seperti apa, dan bagaimana apabila terjadi kan kalau jualan itu kan kadang sepi kadang ramai lah Mas. Nah, bagaimana cara Masnya mengatasi apabila dagangannya sedang sepi gitu Mas? Terima kasih sebelumnya. Iya,
Terima kasih kepada Saudara Anggi ya. Untuk strategi pemasaran dari kebab itu ada beberapa ya, saya sebutkan saja. Sebenarnya ada banyak strategi, disesuaikan dengan tiap outlet, disesuaikan dengan lingkungan ya, disesuaikan juga dengan keadaan. Saya akan menyebutkan ya ada beberapa ya. Yang pertama itu apa namanya, menambah relasi. Jadi yang namanya jualan itu apabila hubungan kita, relasi kita hanya itu saja dalam ruang lingkup itu, maka bisa dipastikan omsetnya hanya segitu-segitu saja. Jadi sebisa mungkin menambah kenalan, menambah relasi, baik dari sosial media, baik dari lingkungan sekitar. Nah, sedikit banyak akan ada beberapa yang menjadi pelanggan baru dan bisa menaikkan omset secara signifikan ya. Yang kedua adalah adanya ide baru ya, ide baru dalam melaksanakan yang namanya usaha. Yang namanya usaha itu, yang namanya usaha ya, pasti tidak bisa yang monoton. Harus ada sesuatu yang baru, ada inovasi-inovasi ya. Kalau tidak ada inovasi akan tertinggal. Misalkan ada kita membuka bisnis, suatu bisnis apa saja, kemudian pasti apabila bisnis kita paling tidak bisa bertahan, lama-kelamaan atau cepat atau lambat akan ada rival atau ada saingannya nanti ya. Ada pesaing yang bisa, yang dia itu melihat kita kok bisa bertahan. Nah, kita harus ada inovasi, perubahan-perubahan entah dari rasa atau menu, dikasih tambahan apa, dikasih topping apa, kemudian tampilan outlet itu jangan monoton ya, diganti apa stikernya, pembaruan stiker, pembaruan packagingnya juga perlu, pembaruan menu, penambahan menu, pengurangan menu yang sekiranya kurang diminati dihilangkan seperti itu. Ada lagi yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas. Ini sudah sangat terbukti untuk perjalanan bisnis kami, yaitu menjaga kualitas itu sangatlah penting. Bisa dikatakan itu yang nomor satu ya, menjaga pelanggan, menjaga kualitas itu yang paling penting. Dibarengi dengan apa namanya skill ya, kemampuan itu. Kualitas itu adalah tidak bisa dikorbankan ya, walaupun harga naik, walaupun ada pergoyahan dari bahan baku, yang namanya kualitas itu sebisa mungkin kita jaga. Apabila memang margin yang kita dapatkan itu sedikit atau tipis, ya bisa kita akali dengan menaikkan harga, ya, menaikkan harga, menjaga kualitas dengan sedikit-sedikit, dan juga mengedukasi yang pelanggan kita yang beli, supaya mereka juga mengetahui alasan kita untuk menaikkan harga, karena yang dijaga adalah kualitas, seperti itu. Ada lagi yang terakhir ya, ini supaya lebih ringkas saja, ini juga sangat relevan untuk bisnis yang terlaksana atau dilaksanakan pada akhir-akhir tahun ini ya. Jadi selain menjaring pelanggan atau customer dari
ruang lingkup offline itu sangat sangat terbatas, maka disarankan untuk menjaring customer dari lini online ya, dari online manapun, sosmed apapun dimanfaatkan seperti itu, mulai dari Facebook, dari Instagram ya, dari apa namanya, ada yang namanya itu GoFood, GrabFood dan juga ShopeeFood, itu sangat-sangat bisa menambah omset dari orang-orang yang di luar jangkauan ya. Misalnya jaraknya agak jauh atau orang yang mager untuk keluar ya, itu sangat-sangat membantu sekali untuk menambah omset. Jadi jualan tidak monoton ya. Misalkan orangnya itu lagi malas keluar, yang dia itu tidak mau atau malas untuk keluar kan, jadi misalkan tidak ada online-nya kan akan mengurangi omset kita. Jadi dia bisa pesan lewat GoFood atau ShopeeFood ya, sesuai dengan selera mereka ingin dari mana, dan juga ditambah dengan promo-promo yang menarik ya. Sangat banyak sekali yang namanya usaha-usaha kuliner yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut itu menggunakan promo-promo supaya menambah omset-omset mereka, dan itu terbukti sangat sangat berhasil. Bisa dilihat dari outlet-outlet atau bahkan dari usaha-usaha yang sudah ternama sekalipun tidak henti-hentinya memberikan inovasi atau memberikan promo-promo yang menarik untuk selalu bisa memikat para calon customer tersebut ya. Mungkin itu ya yang saya sampaikan mengenai strategi untuk supaya usahanya tidak sepi ya. Jadi jangan monoton, berinovasi, maksimalkan offline dan online-nya dari ide-ide yang baru ya. Manfaatkan promo-promo yang ada seperti itu. Mungkin bisa dipahami Mas Singgi? Ya Mas, sudah bisa dipahami. Terima kasih atas penjelasannya Mas. Ya. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Sudah malam juga kan. Tidur. Ini pertanyaan terakhir. Kebab Indiana ini penjualannya itu sasarannya kemana? Gitu loh. Dan apakah kebab Indiana ini menunya hanya kebab saja seperti itu untuk menjual penjualannya gitu. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Mas Rizky Dwi Irwanto ya. Untuk kebab itu sendiri sebenarnya simple, hanya kita menjual yang namanya makanan-makanan atau kudapan-kudapan khas dari Timur Tengah yang ringan ya. Bisa ada kebab, ada shawarma. Dulunya ada sebagian atau beberapa outlet itu yang menjual menu roti canai ya, roti canai atau roti konde atau roti Maryam ya, banyak sekali sebutannya. Jadi ada kebab, ada shawarma, ada roti Maryam, dan juga kami menyediakan burger ya kepada pangsa pasar anak-anak ya, bahkan yang dewasa juga mungkin kadang ada yang tertarik dengan menu tersebut, burger tersebut. Dulu ada hotdog tetapi kayaknya tidak setenar kebab dan burger. Di outlet kami yang berada di dekat-dekat kampus UMS ya, ini itu ada
yang bersinergi atau bekerja sama dengan kafe. Jadi ada menu minumannya juga. Jadi sebenarnya tidak terbatas pada kebab saja ya. Karena pangsa pasar kami itu adalah gimana ya? Kebab itu adalah makanan yang semi berat. Jadi tidak seperti nasi, tetapi juga tidak seperti apa ya, makanan ringan, semi berat. Jadi jualan kita sore sampai malam diperuntukkan untuk orang yang ingin makan, tetapi tidak kekenyangan gitu. Jadi cukupan, tidak membebani pencernaan seseorang. Jadi enak, enjoy ya kita makannya. Seperti itu. Dan juga selama itu bisa bermanfaat atau bisa menambah pemasukan, bisa ditambahi menu-menu yang lain. Misalkan ada yang di WMS tadi saya sebutkan itu ada bekerjasama dengan sebuah kafe ya. Jadi dia bekerja sama dengan kafe menjual kopi seperti kopi cup itu, bekerja sama dengan kafe dan juga terbukti laku untuk kelas kampus UMS ya, UMS Surakarta ya, itu terbukti laku, dipaketkan atau dikasih menu sendiri, itu tidak masalah, tidak terbatas pada menu-menu kebab dan burger saja. Kalau mungkin besok ada yang lain untuk sinergi ya, bekerja sama, kenapa tidak kita eksekusi saja, kita laksanakan saja, seperti itu Mas Irwan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya dalam membangun bisnis. Setiap orang tidak mungkin bisnisnya sesuai dengan apa yang diinginkan, karena kita tidak bisa mengetahui masa depan seperti itu. Jadi ini sebagai referensi bagi teman-teman ya, siapa tahu juga ingin buka outlet baik kebab, kuliner atau hal yang lain. Jadi bisa menambah relasi lah buat teman-teman sekalian. Terima kasih juga Mas Bagas menyempatkan waktunya untuk diwawancarai tentang kewirausahaan, bagaimana perjalanannya sukses sampai sekarang dan membuka cabang di dekat-dekat Kartosuro ya. Iya. Ulangi ke Kartosuro dan Solo. Ya, Kartosuro dan Solo. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi belum ditutup? Kayaknya tidak ada. Sebelum diakhiri mungkin kita bisa foto dulu ya Mas Bagas. Ya. Bagaimana Mas Randika, siap dokumentasi? Aman. Oke, baik. Ya, kawan. 1, 2, 3. Lagi. Tempel. Sebentar Mas Andika itu foto. Mas Randika mungkin bisa disentri gitu. Saya mau padu Mas. Enggak apa-apa, sedikit. Ya lagi ya. Ini siapa ini yang dokumentasi? Mas Abidin? Aku pakai HP, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Itu pakai HP. Lagi ya. 1, 2, 3. Sudah kan? Udah. Apa? Mana? Lebih kurangnya mohon maaf, dan mohon maaf udah mengganggu waktunya buat Mas Bagas, sebenarnya buat istirahat di sini. Mungkin sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Bagas Sejati. Ya.